Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Siti Sarah Nurjana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih mengenai tentang pendidikan seksual pada anak usia dini. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang materi apa saja yang bisa diajarkan kepada anak tentang pendidikan seks. Selanjutnya, apakah materi tersebut bisa dikembangkan dalam tema apa dan subtema apa? Selanjutnya, model pembelajaran seperti apa yang tepat untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang urgensi pendidikan seksual pada anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 poin tadi. Langsung saja. Nah, pada zaman sekarang semakin merabaknya kekerasan seksual terhadap anak. Pada satu sisi mengingatkan para pendidik dan orang tua untuk waspada, tetapi waspada saja tidak cukup karena juga harus dilakukan langkah nyata sebagai upaya yang membuat anak mengenali secara dini akan bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Nah, sudah kita ketahui bahwa merabaknya kekerasan seksual pada zaman sekarang makin banyak di kalangan anak usia dini, anak atau anak di bawah umur. Nah, kejadian ini pasti membuat pendidik atau orang tua waspada dan khawatir akan hal itu terjadi. Tetapi waspada saja tidak cukup. Nah, orang tua dan pendidik harus bisa menanamkan atau memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin untuk mencegah bahaya yang akan terjadi ke depannya. Nah, tidak ada cara instan untuk mengajarkan seks pada anak kecuali melakukannya tahap demi tahap sejak dini sesuai dengan gendernya. Nah, memang tidak langsung anak tahu dan memahami apa itu pendidikan seks, tapi orang tua dan pendidik harus mengajarkan kepada anak tahap demi tahap apa itu pendidikan seks dan apa bahaya dan apa manfaat dari memahami pendidikan seks tersebut dan apa bahaya yang akan terjadi jika anak tidak mengetahui atau memahami pendidikan seks tersebut. Selanjutnya, pengenalan seks pada anak dapat dimulai dari pengenalan mengenai anatomi tubuh, kemudian meningkat pada pendidikan mengenai cara berkembang biak makhluk hidup, manusia maupun binatang. Nah, orang tua atau guru di sekolah bisa mengajarkan kepada anak atau mengenalkan kepada anak tentang anatomi tubuh mereka. Nah, kemudian mengenalkan mengenai berkembang biaknya manusia dan binatang. Nah, orang tua dan guru harus bisa mengenalkan hal tersebut kepada anak agar anak bisa memahami secara perlahan-lahan tentang pendidikan seksual. Selanjutnya, orang tua atau pendidik dapat memberitahukan dampak yang akan diterima oleh anak. Salah satu penyampaian pendidikan seksual pada anak dapat dimulai dengan mengajarkan mereka membersihkan alat kelaminnya sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, orang tua dan pendidik harus memberitahu apa dampak negatif dan positif bila anak sudah mengetahui pendidikan seks itu seperti apa. Nah, bisa juga cara penyampaian pertama mengenai pendidikan seks pada anak itu bisa dimulai dengan mengajarkan mereka membersihkan alat kelaminnya. Nah, di sini IDEO mengemukakan bahwa memperkenalkan toilet training pada anak sejak usia 2 tahun. Jika sudah cukup mampu, ajari mereka untuk cebok atau membersihkan organ genitalnya sendiri. Nah, di sini menurut ahli IDEO, kenalkan anak toilet training di atas 2 tahun. Jika anak sudah memasuki usia 2 tahun, kenalkan anak dengan toilet training, yaitu dengan cara ajari mereka cebok ketika mereka sudah buang air kecil atau buang air besar. Nah, pengembangan materi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan emosional yang anak mengaplikasikannya dengan menggunakan taksonomi Bloom yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pendidikan seks anak usia dini lebih ditekankan bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman untuk hindarkan dari kekerasan seksual. Nah, jadi pemahaman-pemahaman yang
singkat ini atau pemahaman-pemahaman yang simple ini bisa diajarkan kepada anak sejak dini mungkin mengenai pendidikan seks pada anak. Selanjutnya, orang tua dan pendidik tidak perlu tabu membicarakan seks kepada anak karena anak perlu mendapatkan informasi yang tepat dari orang tuanya atau pendidik di sekolah, bukan dari orang lain tentang pendidikan seks. Nah, karena rasa ingin tahu yang besar, jika anak tidak dibekali pendidikan seks, maka anak tersebut akan mencari jawaban dari orang lain. Nah, ini menjadi PR besar untuk orang tua dan pendidik di sekolah. Jadi ajari anak pendidikan seksual sedini mungkin karena mereka mencari atau membutuhkan informasi tentang pendidikan seksual tersebut. Nah, jangan biarkan anak mencari informasi dari orang lain atau informasi dari internet. Karena kalau anak sudah mencari informasi dari orang lain atau anak mencari informasi dari internet, tidak semuanya benar. Ada yang melenceng atau ada yang memberikan informasi yang negatif. Hasilnya anak akan mencari tahu lagi apa yang sebenarnya orang lain bicarakan gitu. Selanjutnya, ilmawati, psikolog, pemerhati masalah anak dan remaja di antara pokok-pokok pendidikan seks yang bersifat praktis yang perlu diterapkan dan diajarkan kepada anak di antaranya. Nah, ini mungkin materi-materi yang bisa diajarkan kepada anak tentang pendidikan seksual. Yang pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Nih, materi yang pertama yang bisa diajarkan kepada anak yaitu menanamkan rasa malu pada anak sedini mungkin. Rasa malu harus ditanamkan pada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walaupun masih kecil bertelanjang di depan orang lain. Misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Nah, orang tua dan pendidik di sekolah harus menanamkan rasa malu kepada anak, khususnya orang tua di rumah karena karena madrasah pertama adalah ibu. Nah, dan sekolah pertama bagi anak itu adalah rumah dan keluarga. Nah, jadi orang tua harus sebisa mungkin menanamkan rasa malu kepada anak. Jangan biarkan anak setelah buang air kecil atau setelah mandi dia keluar kamar mandi terus posisi dia telanjang. Nah, itu jangan dibiarkan. Jadi orang tua harus langsung mengatasi hal tersebut atau Dek, coba dipakai handuknya, atau sekarang Dek, gak boleh kayak gitu, itu aurat. Nah, ditutup auratnya. Nah, orang tua bisa mengajarkan seperti itu. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Nah, maksud di sini yaitu ajarkan pada anak tentang mana laki-laki, mana perempuan, dan misalkan perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang berbeda yang kelak akan diperankannya. Nah, kita ketahui semua banyak zaman sekarang yang merubah gendernya, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, atau perempuan menjadi tomboy, laki-laki menjadi peminina. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak mengenai itu gitu, mengenai hal itu. Kalau perempuan pakainya harus pakaian perempuan, kalau laki-laki pakaiannya seperti laki-laki. Nah, dan peran perempuan itu seperti apa sih nantinya, dan peran laki-laki itu seperti apa sih nantinya. Nah, orang tua harus bisa mengajarkan hal tersebut kepada anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu memisahkan tempat tidur mereka. Usia 7-10 tahun merupakan usia saat anak mengalami perkembangan yang pesat. Anak mulai melakukan eksplorasi ke dunia luar. Anak tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya. Nah, jika pemisahan tempat tidur tersebut terjadi antara dirinya dan orang tuanya, pemisahan tempat tidur setidaknya anak telah dilatih untuk berani mandiri. Nah, jika sebaliknya, jika pemisahan tempat tidur dilakukan terhadap anak dengan saudara yang berbeda jenis kelamin, secara tidak langsung ia telah ditumbuhkan kesadaran tentang eksistensi perbedaan jenis kelamin. Nah, yang ketiga ini yaitu pemisahan tempat tidur. Karena
anak sudah menginjak masa dewasa ya, masa dewasa 10 tahun itu anak sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Nah, dari pemisahan tempat tidur ini bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu seksualitas tadi gitu. Selanjutnya yang keempat, mengenalkan waktu berkunjung, meminta izin dalam 3 waktu. Maksudnya di sini berkunjung ke kamar orang tuanya atau kamar saudaranya. Nah, 3 ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan kamar yang orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dahulu. Nah, 3 waktu itu apa saja sih? Sebelum sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Nah, orang tua di rumah ajarkan kepada anak sedini mungkin tentang sopan santun, bisa sopan santun, dan atau misalkan anak ingin memasuki kamar orang tuanya atau kamar saudaranya. Nah, ajari anak untuk mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan permisi, saya mau masuk, atau punten, saya mau masuk ke kamar. Nah, orang tua bisa diajarkan seperti itu kepada anak. Selanjutnya yang kelima, mendidik menjaga kebersihan alat kelamin. Mengajari anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin selain agar bersih dan sehat, sekaligus juga mengajari anak tentang najis. Nah, dengan cara ini akan membentuk pada diri anak sikap hati-hati, mandiri, mencintai kebersihan, mampu menguasai diri, disiplin, dan sikap moral yang memperhitungkan tentang etika sopan santun dalam melakukan hajat. Nah, yang kelima ini yaitu mendidik menjaga kebersihan alat kelamin. Tentu saja ya, orang tua di rumah ini sebagian besar menjadi tugas orang tua di rumah gitu, menjaga kebersihan alat kelamin anak. Setelah anak 2 tahun menginjak 2 tahun, ajari anak untuk tadi toilet training gitu, membersihkan alat kelaminnya sendiri, memakai baju sendiri atau mencebok sendiri gitu. Selanjutnya yang keenam, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini mengajarkan dan membiasakan anak agar senantiasa selalu memakai pakaian, terutama apabila di tempat-tempat terbuka. Mengingat kebiasaan anak terkadang malas untuk memakai pakaiannya, biasanya setelah mandi atau buang air kecil. Pakaian yang digunakan juga bersifat tertutup dan tidak terlalu menampakkan anggota tubuhnya yang dapat menarik rangsangan seksual bagi orang yang melihatnya, seperti di area alat kelaminnya, terus paha, terus bagian dada, dan sebagainya. Metode atau materi yang keenam ini, orang tua bisa mengajarkan kepada anak menutup aurat. Nah, kita sebagai orang muslim wajib hukumnya untuk perempuan menutup aurat atau memakai jilbab. Ya, meskipun anak masih anak-anak atau masih kecil gitu, masih di bawah umur, tapi hal tersebut wajar untuk diajarkan kepada anak, atau sah-sah saja untuk diajarkan kepada anak atau anak memakai jilbab sedini mungkin gitu, karena hal tersebut akan menjadi kebiasaan setelah anak menginjak masa remaja atau masa dewasa nanti. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu mengajarkan etika kepada anak. Etika atau akhlak dalam Islam merupakan hal yang paling utama. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa diutusnya beliau ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mengajarkan etika atau akhlak kepada anak usia dini berkaitan dengan sopan santun pergaulan, di mana sopan santun pergaulan ini menyangkut dengan kedua orang tuanya, keluarga dekatnya, bahkan teman sebayanya. Nah, ajarkan yang terakhir ini yaitu ajarkan etika kepada anak, etika tentang pergaulan, etika tentang memilih teman, etika tentang memakai pakaian. Nah, ajarkan anak hal itu karena sah-sah saja, dan kalau anak sudah mempunyai etika sejak dini, anak sudah mempunyai etika bergaul sejak dini, dan etika berpakaian sejak dini. Nah, itu akan menjadi kebiasaan sejak setelah anak menginjak remaja nanti. Dan sudah kita ketahui atau zaman sekarang banyak sekali etika pergaulan anak-anak yang tidak enak dipandang. Misalnya bergaulnya perempuan dengan laki-laki, nah laki-laki dengan perempuan. Nah, bukan tidak boleh, cuman hanya membatasi hal tersebut karena kita tidak tahu kekerasan seksual atau pelecehan seksual akan terjadi atau tidak. Nah, selanjutnya
Dari ketujuh materi tersebut, nah tentang yang bisa diajarkan kepada anak usia dini tentang pendidikan seksual, maka materi tersebut juga bisa dikembangkan atau diterapkan oleh pendidik di sekolah tempat anak belajar. Materi seperti menanamkan rasa malu, menanamkan jiwa maskulinitas bagi anak laki-laki dan feminitas bagi anak perempuan, memisahkan tempat tidur, mengenalkan waktu berkunjung dan sebagainya, itu bisa distimulasi oleh guru di sekolah saat pembelajaran berlangsung. Tidak hanya itu, guru juga bisa merancang rencana pembelajaran dengan tema yang terkait dengan pendidikan seksual untuk anak usia dini. Nah, dari ketujuh materi itu bisa dikembangkan atau diajarkan oleh guru atau pendidik di sekolah kepada anak, atau bisa juga guru merancang. Nah, misalkan sekarang hari Senin kita temanya diriku, subtemanya aku, dan subtemanya tubuhku. Nah, guru bisa merancang pembelajaran terkait mengenai pendidikan seks untuk anak. Nah, adapun tema yang bisa diajarkan seperti yang tadi saya sudah bilang, temanya bisa diriku dan subtemanya aku, subtemanya bisa tubuhku. Nah, dari tema, subtema, subtema itu ada indikator yang terkait pendidikan seks. Nah, pertama, anak mampu mengenal dirinya sendiri. Nah, dari tema tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator. Pertama, anak mampu mengenal dirinya sendiri, nama, usianya, jenis kelaminnya. Terus yang kedua, anak mampu mengenal anggota keluarganya dari mulai ayah, ibu, kakek, nenek, terus saudaranya. Terus anak juga mengetahui atau alamat rumahnya. Yang ketiga yaitu anak mampu mengenal anggota tubuhnya sendiri dari mulai kepala, mulut, kaki, sampai jenis kelaminnya. Yang keempat, anak mengetahui bagian tubuhnya, mengenal bagian tubuh privasi yang tidak boleh disentuh. Anak mengenal siapa saja yang boleh menyentuh bagian privasinya. Dari tema tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator. Ini indikatornya bisa diterapkan dalam pembelajaran rencana pembelajaran harian oleh guru atau pendidik di sekolah. Nah, selanjutnya metode yang digunakan guru saat pembelajaran di sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengenalkan pendidikan seksual untuk anak usia dini yaitu yang pertama, belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain, memberikan rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat yaitu dengan cara bermain. Nah, metode pembelajaran yang pertama yaitu metode belajar melalui bermain atau belajar sambil bermain. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, ini berorientasinya pada kebutuhan anak ya. Ya kalau misalkan anaknya berkebutuhan khusus ya disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Selanjutnya, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahap usianya. Nah, metode pembelajaran ketiga ini yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, jadi guru harus dapat menstimulasi keenam aspek tersebut dari mulai 6 fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial. Nah, dan semua aspek itu harus terstimulasi semua oleh guru. Selanjutnya yang terakhir, berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, dan tingkat perkembangannya. Nah, metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu berpusat pada anak. Nah, guru harus setiap hari harus memberikan semangat belajar kepada anak, memberikan atau mendorong memberikan motivasi, minat, kreativitas kepada anak, apalagi guru yang mengajarkan atau guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Wah, itu sudah luar biasa sekali guru yang mengajar anak ABK itu, karena setiap hari harus memberikan semangat belajar, motivasi kepada anak agar anak mau belajar. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan.
saya simpulkan dari materi di atas, yaitu pendidikan seks terhadap anak usia dini bukanlah mengajarkan mengenai seks itu sendiri kepada anak, akan tetapi lebih pada pengenalan terhadap identitas dirinya sebagai makhluk biologis yang memiliki jenis kelamin dengan mengajarkan macam-macam anggota tubuh dan fungsinya. Selanjutnya, setelah anak paham mengenai dirinya melalui anggota tubuh dan fungsinya, tentunya diajarkan bagaimana cara menjaga dan merawat dirinya, termasuk anggota tubuh yang ia miliki dengan menanamkan dan membiasakan nilai-nilai moral dan agama sedini mungkin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.